Hai, terima kasih sudah klik video ini. Teman-teman, kita akan bahas dari Champion Chester Final di Toronto, Kanada dari tanggal 9 sampai 16 Desember. Dan di hari kedua, ada pertemuan spesial antara Magnus Carlsen melawan Hikaru Nakamura. Ceng-deng-deng. Yap, teman-teman, ini pertemuan spesial ya, karena Magnus Carlsen melawan Hikaru Nakamura ini beberapa hari sebelum turnamen ini Magnus Carlsen baru aja mematahkan rekor Hikaru Nakamura. Jadi Hikaru Nakamura punya rekor catur blitz di platform chess.com nomor 1, disalip lagi oleh Magnus Carlsen. Ya, kalau dibilang rival, setuju nggak teman-teman? Oke, langsung saja kita bahas. Mereka harus menyelesaikan pertandingan dengan Armageddon Game ya, ujungnya ya. Dan akhirnya inilah satu-satunya kemenangan Magnus Carlsen melawan Hikaru Nakamura dengan akurasi 96,1%, Hikaru Nakamura 90%. Yap, permainan cukup alot, selesai dengan 51 langkah. Magnus memulai dengan langkah 4. Like dulu guys, jangan lupa di subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi kalian ya, biar RL Chess terus berkembang dan terus memberikan manfaat buat dunia percaturan Indonesia. E4, kemudian E5, putih mainkan kuda F3 dan hitam kuda F6. Putih kuda pukul pion E5. Ini merupakan pembukaan Petrov defense yang dipilih oleh kedua pemain ya. Kemudian hitam kuda pukul E4. Menarik ya, ini kayak pemula baru main catur. Jadi putih makan pion E5, hitam makan pion di petak E4. Ya kalau pemula kan mainnya menteri E2 ya kita. Kayak jebakan gitu, kalau kudanya mundur terus kuda C6 dapat menteri. Nah, tapi kalau di level ini kenapa Magnus nggak mainin menteri E2? Karena dia mainin langkah langsung D3. Karena kalau menteri E2 sebenarnya seimbang-seimbang aja ya. Hikaru juga punya jawaban untuk ini, yaitu menteri ke petak E7 paling bagus. Kemudian makan, dan hitam sebenarnya bisa aja mainin langkah D6. Dan kalau dibilang ini unggul siapa, sebenarnya kalian bisa lihat juga ya, ini sebenarnya unggul buat putih. Nah, cuman Magnus kayaknya lihat ini mungkin ya ada akurasi yang lebih dalam daripada yang kita tahu guys, yang membuat Magnus tidak mengambil variasi menteri E2. Ya, Magnus lebih pilih langkah D3, hitam kuda F6, putih D4 dan D5. Nah, ini jadinya variasi klasikal dalam pembukaan Petrov defense. Nah, apa bedanya variasi klasikal dengan yang lain? Kalau teman-teman pernah lihat ya game dari Gukes yang kalah lawan Julius Mozart di video aku sebelumnya kan, pernah ada kuda C3 ya yang dimainkan oleh Gukes. Nah, itu variasi lain cara putih merespon Petrov defense. D3, kita lanjutkan gamenya. D4, D5, kemudian Magnus gajah D3, hitam gajah D6. Sama gerakannya, rokade pendek, kemudian hitam rokade pendek, gajah F4, kemudian Hikaru benteng E8, putih benteng E1, jaga petak E5. Hitam coba ganggu dengan C5, putih kuda C3, sacrifice the pawn. Tapi Hikaru mainin langkah C4. Ya, kenapa nih nggak dimakan nih? Ya, karena kalau dimakan, putih memiliki jawaban kuda ke petak B5 dan akan membuat putih unggul karena mengancam gajah. Dan nantinya bakal ada discover attack ya dari kuda di petak E5 ini. Ya kalau misalkan makan gimana ya, ini udah enak buat putih karena punya sepasang gajah dan bakal dapetin pionnya lagi. Ya, itulah kenapa hitam lebih pilih C4, kemudian gajah E2, kuda C6, kemudian gajah F3, ancam pion petak D5. Dan kemudian berikutnya gajah ke petak E6 dimainkan oleh hitam, putih menteri D2, hitam gajah E7, putih B3, bongkar pion C4, makan lagi dengan pion, kemudian hitam mainkan langkah gajah B4, nyerang balik. Putih kuda D3 dong, taktis, ancam gajahnya. Pertukaran terjadi. Sekarang di langkah ke-17 putih punya sepasang gajah. Dan kayaknya Hikaru nggak mau lama-lama, dia langsung tuker gajahnya lagi dengan gajah G4. Pertukaran benteng dilakukan oleh kedua pemain. Putih pukul gajah G4, kuda pukul gajah. Putih benteng E1, hitam menteri C8. Pasang kuda hitam melawan kuda dan gajah. Teman-teman, kalau dibilang ini unggul siapa, tipis banget unggul buat putih. H3 dimainkan, hitam kuda F6, putih kuda B4, langkah yang sangat menarik oleh Magnus Carlsen. Dan kemudian kuda E4 dimainkan, kuda pukul kuda C6. Ya, kalau kalian lihat sekilas mungkin
kuda pukul kuda B4, wah bisa dapetin pion di petak C2 tuh. Tapi putih juga bisa dapetin pion di petak B7 ya teman-teman. Jadi sama aja. Mungkin benteng C1 dulu, menteri ke petak F5, kemudian menteri pukul pion B7. Jadi sama aja. Nah itulah kenapa Hikaru nggak mau ya. Hikaru pilih kuda 4 dan putih kuda C6. Menteri dikasihkan. Tapi kalau dimakan ya kena lagi ya. Kuda E7 skakster lagi balik. Hitam mainkan pion B pukul kuda. Putih menteri A5, hitam H5, putih F3, hitam kuda F6, putih benteng E5. Enak buat putih, menang ruang. Inilah yang selalu diambil oleh Magnus di middle game. Hikaru mainkan langkah menteri D7. Oh ya teman-teman, buat kalian yang belum tahu ya, ini memulai waktunya sangat berbeda ya. Jadi putih tadi 15 menit, hitam 9 menit 40 detik. Nah, tapi kalau remis game ini dimenangkan oleh hitam. Menteri A1, benteng E8, menteri H4, benteng E6, menteri G5, G6. Lihatlah bagaimana manuver menteri dilakukan oleh Magnus Carlsen dan dapatkan setup gajah 5. Kuda E8, masuk menteri ke petak H6, F6 tidak bisa dilakukan, pion akan jatuh. Ancaman skakmat pada petak H8, hitam harus menjawab dengan langkah F5. Putih mainkan langkah menteri H8, raja F7, skak, raja F8, sikat pion A7. Hikaru Nakamura kuda F6, putih menteri C7. Terus mengganggu raja E8. Kalian bisa lihat waktunya 1 menit 48 detik, hitam 44 detik. Magnus Carlsen raja H2, susah buat hitam. H4 terkunci ya, terkepung. Kemudian gajah D6 dimainkan putih, menteri mundur D7, putih menteri B8, menteri D8, sikat. Magnus Carlsen sudah unggul 1 pion. Gajah F4 coba mengeksploitasi pion di petak H4. Hitam kuda 7, putih gajah D2, 10 detik sisa dari Hikaru Nakamura, raja D7, gajah 1, G5 dan boom, F4. Ya, menghancurkan struktur pion. Pion pukul pion, gajah pukul pion, hitam raja 6, putih raja G1, hitam raja F7, putih raja F2, clumbing to the pound. Kemudian kuda petak F8, raja F3, kuda 6, C3 dimainkan. Hitam raja G6, putih gajah 1 dengan tujuan gajah ke petak D2, raja G5 dan G3 pasti jatuh. Hitam mainkan langkah gugup kuda G5, sisa 2 detik, raja pukul pion F4, Hikaru Nakamura menyerah dari Magnus Carlsen. Dan Magnus Carlsen memimpin sampai hari kedua, bosku. Ya, ini game yang sangat memiliki akurasi tinggi dari kedua pemain. Tapi jelas yang mempengaruhi akurasi dari Hikaru Nakamura ya waktu juga ya. Dan Magnus benar-benar sangat solid dan benar-benar bisa mengkonversi advantage, small advantage, advantage yang sangat kecil tapi bisa dirubah jadi besar dan menang ujungnya, teman-teman. Bagaimana manuver menteri yang dilakukan oleh Magnus berpindah ke sayap raja, menteri 4, menteri G5, menteri H6 itu sangat ciamik tadi di gamenya, teman-teman. Ya, RL Chess tidak bisa menyiarkan streamingnya karena terlalu malam, teman-teman. Karena saya juga punya kewajiban, masih kerja kantoran ya. Jadi sebagai seorang pecatur saya pengen menerapkan ilmu dalam bermain catur ya. Harus disiplin dan ya harus bisa mengatur waktu dengan baik ya. Daripada nantinya tipes lagi ya, teman-teman. Oke, jangan lupa bantu video ini berkembang. Saya coba ngikutin turnamen ini dengan terus membahas. Pokoknya kalian tiap pagi nonton aja nih RL Chess. Selalu coba terupdate. Jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga RL Chess sangat konsisten sampai bulan Desember ini. Akhirnya mencapai akhir tahun RL Chess berkontribusi dengan menyumbangkan sebagian besar AdSense, bekerja sama dengan Pecasi Jakarta, mengadakan Liga Catur untuk para pecatur muda, teman-teman. Nanti doain, mudah-mudahan RL Chess bisa bikin video rated di Indonesia, guys. Makanya jangan lupa support dan bantu video ini berkembang. Kayaknya kalau bagi saya sih Hikaru bukan rivalnya Magnus Carlsen. Mereka aja nggak pernah tarung perebutan gelar juara dunia. Maaf,